Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan membrutalkan. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang harus menjadi saksi kunci kejahatan seorang presiden. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang bodyguard atau pengawal profesional yang bernama Michael. Diketahui kalau Michael adalah bodyguard tersohor yang jasanya selalu dipakai oleh orang-orang penting di seluruh dunia. Terlihat juga rumah Michael yang sangat mewah karena sekali saja jasanya disewa, bayaran Michael begitu sangat besar. Di sana Michael tinggal berdua bersama pacarnya yang bernama Amelia, dan Amelia ini adalah seorang Interpol. Tak lama kemudian Michael segera berangkat untuk melakukan pekerjaannya karena hari ini Michael harus mengawal seorang pengusaha asal Jepang yang sangat kaya raya. Saat itu tugas Michael hanya mengawal si orang Jepang sampai menuju ke bandara. Sesampainya di sana terlihat si orang Jepang terus dikawal oleh Michael sampai ia menaiki pesawat pribadinya. Namun ketika di dalam pesawat inilah yang terjadi. Setelah si orang Jepang itu tewas, terlihat Michael yang hanya bengong karena baru kali ini ia gagal dalam mengawal seseorang. Adegan berpindah ke 2 tahun kemudian. Karena kegagalannya waktu itu, karir Michael sekarang merosot. Yang tadinya selalu menjadi bodyguard untuk kalangan atas, kini ia hanya menjadi bodyguard untuk orang menengah ke bawah. Namun untuk skillnya dalam menghadapi musuh, terlihat Michael masih sangat hebat. Well, that was easy. Practically nothing at all. That castle isn't AAA rated. Just as you predicted. Adegan berpindah ke Rusia dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan presiden yang terkenal kejam bernama Dukovic. Saat itu Dukovic sedang mendatangi rumah seorang profesor yang selalu menentang keras aturan Dukovic ketika ia masih menjadi presiden. Karena si profesor dianggap orang yang telah menantang Dukovic, dia pun langsung menghabisi anak istri si profesor tepat di depan mata kepalanya sendiri. Hal tersebut Dukovic lakukan sebagai peringatan untuk si profesor agar ia tidak berani lagi bermacam-macam dengan Dukovic. Apalagi belakangan ini si profesor dikabarkan akan mengadukan semua kejahatan Dukovic saat menjadi presiden ke pengadilan internasional. Beberapa hari setelah itu, si profesor yang tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Dukovic, ia pun tetap nekat menyeret Dukovic ke pengadilan internasional yang ada di Belanda. Di luar gedung pengadilan terlihat banyak orang-orang yang berdemo karena mereka semua menginginkan Dukovic ditangkap lalu dihukum mati. Sementara itu di dalam gedung terlihat si profesor yang menangis karena ia akan kalah dalam persidangan, yaitu akibat tidak adanya saksi mata atas apa yang telah dilakukan Dukovic. Pada akhirnya hakim memutuskan untuk menutup sementara persidangan dan si profesor diberi waktu untuk mencari saksi mata atas semua kejahatan Dukovic. Sustained. Adegan berpindah ke negara Inggris dan kita diperlihatkan dengan seorang tahanan Interpol yang bernama Darius. Diketahui kalau Darius ini adalah satu-satunya saksi mata atas kejahatan Dukovic si mantan presiden Rusia. Darius juga ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional dan ia pernah disewa oleh Dukovic. Para petinggi Interpol yang merupakan teman baik si profesor memerintahkan Darius agar menjadi saksi atas kejahatan Dukovic di persidangan nanti. Jika Darius mau menjadi saksi, mereka berjanji akan membebaskan istri Darius yang juga sedang dipenjara di negara Belanda. Namun jika Darius menolak, maka mereka tidak akan pernah membebaskan istri Darius maupun Darius itu sendiri. Pada akhirnya Darius pun menyetujui permintaan para petinggi Interpol untuk menjadi saksi. Kemudian memperlihatkan Amelia, yaitu pacarnya Michael yang ditugaskan oleh atasannya untuk mengirim Darius ke Belanda saat ini juga. Pada akhirnya Amelia dan timnya membawa Darius untuk segera berangkat ke negara Belanda. Namun ketika di tengah perjalanan inilah yang terjadi. What a pretty little town.
Ternyata yang menyerang pasukan Amelia adalah anak buah Dukovic, yaitu untuk menghabisi Darius agar Darius tidak bisa hadir di persidangan. Di tengah peperangan terlihat Darius yang berhasil melepaskan borgol lalu ikut berperang membantu pasukan Amelia. Di insiden ini, kaki Darius harus terkena tembakan, namun untungnya Amelia segera membawa Darius kabur ke rumah aman yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di sana, terlihat Amelia yang mendapat telepon dari petinggi Interpol. Namun Darius melarang Amelia untuk mengangkatnya karena Darius yakin salah satu dari pihak Interpol telah berkhianat dengan berpihak kepada Dukovic. Darius menyarankan Amelia untuk meminta bantuan kepada seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Interpol. Seketika Amelia pun teringat dengan pacarnya yaitu Michael, karena hanya Michael lah yang mungkin saat ini bisa membantu Amelia. Akan tetapi Amelia bingung karena ternyata hubungan Amelia dengan Michael sudah putus dari 2 tahun yang lalu. Namun pada akhirnya Amelia memberanikan diri untuk menghubungi Michael dan langsung meminta bantuan kepada Michael. Di sini Amelia mengatakan jika Michael menolak, maka ia akan melaporkan Michael karena selama ini ternyata Michael adalah bodyguard ilegal. Kemudian Amelia juga menjelaskan apabila Michael mau membantu dan berhasil mengantarkannya sampai ke Belanda, maka secara otomatis status bodyguard Michael yang sudah menurun akan kembali terangkat dan pasti banyak lagi orang-orang penting yang akan memakai jasa Michael. Mendengar hal tersebut, akhirnya Michael setuju untuk membantu Amelia, lalu dengan segera ia pun pergi ke lokasi Amelia saat ini. Okay, I guess we will. Jesus Christ. Setelah itu memperlihatkan Darius yang sekarang menghubungi istrinya. Di sini Darius memberitahu kalau sebentar lagi si istri akan segera bebas dari penjara. Did I tell you could turn around? Di waktu yang sama terlihat Michael yang sudah sampai dan sekarang berada di depan pintu. Ketika masuk ke dalam, Michael langsung membahas kembali tentang putusnya hubungan antara Michael dan Amelia. Ternyata saat itu Michael menuduh Amelia terlibat dalam pembunuhan si orang Jepang yang kita lihat di awal film. Namun karena Amelia tidak merasa sama sekali terlibat, ia pun akhirnya memilih putus lalu meninggalkan Michael. Kemudian Michael pun masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Darius. Namun betapa terkejutnya Michael ketika tahu orang yang akan ia tolong adalah Darius dan seketika mereka pun langsung baku hantam. Ternyata Michael ini adalah musuh bebuyutan Darius yang mana kala itu Michael selalu menjadi bodyguard dari semua target Darius. Dan Michael juga selalu menggagalkan pekerjaan Darius. Kita tahu Darius adalah seorang pembunuh bayaran sementara Michael seorang bodyguard. Kemudian terlihat kaki Darius yang lukanya semakin parah. Hingga pada akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Michael. Adegan berpindah ke Belanda dan terlihat atasan Amelia di Interpol sedang mendatangi Dukovic. Ternyata pengkhianat di dalam tubuh Interpol adalah atasan Amelia sendiri yang sebelumnya menugaskan Amelia pergi ke Belanda. Di sini si atasan berniat meminta uang yang telah dijanjikan Dukovic sebagai imbalan atas semua informasi yang telah ia bocorkan. Namun bukannya mendapatkan uang, malah inilah yang terjadi. Di sini Dukovic marah karena sekarang Darius masih selamat. Kemudian Dukovic meminta si atasan agar secepatnya menangkap Darius lalu menghabisinya. Karena apabila tidak, maka si atasanlah yang akan Dukovic habisi. You'll be paid in full. Setelah lengannya diobati, si atasan segera menghubungi partnernya di Interpol. Di sini si atasan tak sengaja mendengar para bawahannya yang sedang membicarakan keberadaan Darius dan Amelia yang sekarang ada di rumah aman. Dirasa informasi itu sangat berharga, si atasan pun langsung menghubungi Dukovic, yaitu untuk memberitahu lokasi keberadaan Darius sekarang. I believe I know where Kincaid is. Kembali ke Darius yang saat itu baru sadar akibat perkelahian sebelumnya dengan Michael. Ketika Michael membuka jendela, terlihat di luar para Interpol korup yang sudah disewa Dukovic telah datang mengepung. Hingga dengan terpaksa Darius dan Michael harus bekerja sama untuk melawan mereka semua. Sementara itu Amelia sedang pergi ke kantor pusat untuk memberitahu semua ini.
Karena musuhnya terlalu banyak, Darius dan Michael memutuskan untuk menghindar dengan pergi ke atas gedung. Hingga sesampainya di atas gedung, Darius memilih untuk terjun, sementara Michael memilih untuk turun secara perlahan. Setelah itu, Darius dan Michael langsung menaiki mobil lalu pergi dari tempat tersebut untuk menuju ke negara Belanda. Ketika di perjalanan, Michael bertanya kepada Darius kenapa ia bisa tertangkap. Darius menjawab kalau semua ini karena wanita. Dulu ketika Darius sedang dalam tugas untuk menghabisi seseorang, tiba-tiba ia mendapat kabar kalau istrinya sedang sakit parah. Dengan cepat, Darius langsung terbang ke Meksiko untuk melihat kondisi sang istri. Namun sesampainya di sana, ternyata itu adalah akal-akalan dari Interpol yang ingin menangkap Darius. Darius pun tidak bisa berkutik saat ia ditodong oleh puluhan senjata. Akibat dari itulah, Darius menjadi tertangkap dan ditahan oleh Interpol sampai saat ini, berikut juga dengan istrinya. Di sini terlihat mereka berdua yang sepertinya sudah mulai akrab dan mencoba melupakan perselisihan mereka di masa lalu. Kemudian Darius meminta Michael untuk menepi sebentar karena Darius ingin buang air kecil. Namun ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba ternyata yang menyerang mereka adalah anak buah Dukovic dan para Interpol korup yang sudah berhasil mengikuti Darius dan Michael. Namun pada akhirnya Darius dan Michael berhasil menghabisi mereka semua. Sayangnya dalam insiden tadi, mobil mereka harus meledak akibat tertembak di bagian bahan bakar. Kemudian saat melihat mobil anak buah Dukovic yang masih utuh, Michael pun berencana untuk memakai mobil tersebut. Namun naas, mobil itu juga harus hancur karena terkena percikan api dari mobil Michael. Pada akhirnya mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, lalu meminta tumpangan kepada mobil yang kebetulan melintas di jalan tersebut. Pagi harinya terlihat Darius dan Michael yang sekarang ada di dermaga pelabuhan. Diketahui kalau mereka sekarang akan pergi ke Belanda melalui jalur laut. Singkat cerita, kini Darius dan Michael sampai di negara Belanda. Di sini Michael langsung membawa Darius ke rumah lamanya yang kebetulan ada di Belanda untuk beristirahat sejenak. Beberapa jam kemudian terlihat Darius yang sedang membeli bunga. Dan dari kejauhan terlihat juga Michael yang memakai helm karena ia akan melindungi Darius dari jarak jauh. Ternyata saat ini para anak buah Dukovic sudah mengetahui keberadaan Darius dan mereka berniat untuk segera menghabisi Darius. Michael sendiri sudah menyadari akan hal itu hingga inilah yang dilakukan Michael. Setelah menghabisi sebagian anak buah Dukovic, Michael pun terus melindungi Darius dari belakang. Ternyata saat ini Darius membeli bunga kesukaan istrinya dan dia langsung menyimpan bunga itu ke atas gedung. Hal tersebut Darius lakukan agar sang istri dapat melihat bunga itu yang kebetulan sel tahanan istrinya mengarah tepat ke atas gedung tersebut. Setelah itu Darius menemui Michael lalu bertanya kenapa Michael bisa putus dengan Amelia. Michael menjawab kalau Amelia telah terlibat dalam penembakan si orang Jepang yang membuat pekerjaannya kacau. Karena hal tersebutlah nama besar Michael sebagai bodyguard kelas atas harus tercoreng. Bahkan setelah kejadian itu tidak ada lagi orang-orang penting yang mau memakai jasa Michael. Mendengar hal tersebut Darius pun langsung tertawa. Karena ternyata Dariuslah yang sudah menembak si orang Jepang itu dan Amelia sama sekali tidak ada kaitannya dengan kematian si orang Jepang. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Michael langsung ngahulang tarik. Karena selama ini ia telah menuduh Amelia yang tidak-tidak sampai membuat hubungan mereka harus kandas. Kemudian Michael yang merasa kesal, ia pun langsung memberi Darius satu bogeman lalu pergi meninggalkan Darius. Untuk menghilangkan rasa amarahnya, Michael pun abok sepuasnya sambil ngomel-ngomel tidak jelas. Ketika Darius akan menghampiri Michael, ternyata para anak buah Dukovic sudah ada di sana dan langsung menyerang Darius. Michael yang masih ngambek kepada Darius, kini ia tidak peduli dan membiarkan Darius diserang sendirian meskipun pertempuran itu terjadi tepat di belakang Michael. Namun seketika Michael teringat dengan Amelia.
Dan ia yang tidak mau Amelia kecewa untuk kedua kalinya, dengan terpaksa Michael pun membantu Darius. Terlihat Darius yang sedang kabur karena saking banyaknya anak buah Dukovic. Sementara Michael mencoba melindungi Darius dengan menggunakan motornya. Pada akhirnya Michael berhasil melindungi Darius, namun sayang Michael harus ditangkap karena para anak buah Dukovic sekarang tahu kalau Michael adalah bodyguardnya Darius. Kemudian Michael dibawa ke markas mereka untuk segera disiksa. Namun ketika mereka akan menyiksa Michael, tiba-tiba Darius datang hingga inilah yang dilakukan Darius. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Darius langsung membawa Michael ke dalam mobil. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke pengadilan. Di tengah perjalanan, Michael menghubungi Amelia lalu meminta maaf karena selama ini ia sudah menuduh Amelia yang tidak-tidak. Di sini Michael juga mencoba mengajak Amelia untuk balikan, namun tiba-tiba setelah itu Michael dan Darius harus diserang lagi oleh para anak buah Dukovic. Hingga Darius dan Michael pun harus berpisah untuk menghadapi semua anak buah Dukovic. Setelah berhasil meratakan mereka, Darius langsung menjemput Michael untuk menuju ke pengadilan. Di balik itu, di pengadilan ternyata saat ini waktu sidangnya hanya tinggal 5 menit lagi. Jika Darius tidak sampai di sana dalam waktu 5 menit, maka persidangan akan ditutup dan Dukovic dinyatakan tidak bersalah. As we seem to be. Untungnya dengan cepat Darius dan Michael berhasil sampai di pengadilan tepat ketika sidang itu akan ditutup. Terlihat Dukovic yang sangat terkejut karena ia tidak menyangka kalau Darius akan berhasil sampai ke pengadilan secepat ini. Kemudian Darius langsung memberikan kesaksian atas semua kejahatan Dukovic. Saat itu Darius pernah diundang ke istana Dukovic dan ia akan dibayar oleh Dukovic untuk menghabisi lawan politiknya pada hari tersebut. Namun karena saat itu Darius sedang banyak pekerjaan, dengan terpaksa Darius menolak tawaran kerja dari Dukovic. Kemudian Darius juga mengatakan kalau Dukovic pernah membantai sebuah desa karena warga di desa tersebut tidak mau mendukung Dukovic. Tidak mau dianggap asal bicara, Darius pun memberikan bukti foto yang sudah ia siapkan. Ketika dibuka, ternyata foto itu berisikan bukti-bukti dari semua kejahatan Dukovic. Di sisi lain, Amelia yang juga hadir di dalam persidangan, ia tak sengaja melihat atasannya yang tiba-tiba keluar dan Amelia pun langsung mengejarnya. Di sini Amelia berhasil mengejar si atasan lalu menangkapnya karena Amelia telah tahu kalau si atasan sudah bersekongkol dengan Dukovic. Kembali ke persidangan, Dukovic yang tidak mau dipenjara dan dihukum mati, ia pun segera memberi isyarat kepada anak buahnya agar mereka melakukan cara terakhir, yaitu mengacaukan gedung pengadilan. Dengan cepat satu mobil besar tiba-tiba datang hingga inilah yang terjadi. Di tengah peperangan, Michael harus tertembak. Sedangkan Dukovic pergi ke atas gedung karena ia berencana akan kabur menggunakan helikopter. Terlihat Darius yang mengejarnya karena ia tidak akan membiarkan Dukovic kabur.
Ketika sudah di atas gedung, Darius diberondong ratusan peluru hingga terjadilah ledakan. Anak buah Dukovic yang mengira Darius sudah tewas, mereka pun langsung mendekatkan helikopternya untuk membawa Dukovic, namun tiba-tiba sekarang hanya tinggal Darius dan Dukovic hingga kemudian inilah yang dilakukan Darius. Setelah Dukovic jatuh ke bawah, terlihat jasadnya yang dikelilingi para keluarga korban yang langsung menghina jasad Dukovic. Setelah itu terlihat Michael yang berhasil diselamatkan karena kita tahu tadi ia sempat tertembak. Terlihat juga Darius yang kini harus menjalankan kembali masa tahanannya di dalam penjara Interpol. Namun sebagai imbalan untuk Darius, kini Interpol menepati janjinya yaitu membebaskan istri Darius yang sedang dikurung di dalam penjara Belanda. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan berita yang mengabarkan kalau Darius telah kabur dari penjara. Meskipun statusnya menjadi buronan, terlihat Darius yang sedang asyik bermesraan dengan sang istri. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.